Adapun mata ilahi Qin Yichen, menghadap mata naga, dia merasa seperti darah naganya mendidih, dan jiwa naganya yang pantang menyerah terbangun. Mungkinkah, ini yang dikatakan Kepala Jiang, dunia tersegel? Hati Qin Yichen bergetar, dan ketika dia melihat sekeliling, dia sangat kagum. Naga di telinga satu demi satu, tiba-tiba di dunia. Pada hari ini, klan Heze dengan biaya pemusnahan, biarlah dunia mengingat penguasa surga dan bumi yang dulunya. Dunia yang tersegel. Fan Star sekarang melihat bayangan naga yang kokoh di langit, dan di mata dewa yang dipenuhi bintang itu, di mana dia berani memiliki sedikit pun lancang. Dunia roh naga, segel dunia roh naga, telah dihancurkan. Raja Meteorit Liar juga gemetar pada saat ini, dan akhirnya sentuhan ketakutan muncul di matanya yang kejam dan tak terkalahkan. Bagi dewa kuno seperti Dewa Meteorit Desolate, ketakutan adalah hal yang mustahil. Namun, pada saat ini, di atas langit, tombak naga itu menghantam, dan bayangan naga yang deras menghancurkan segalanya. Bayangan naga ini persis Kaisar Cao Tian ke-49, Kaisar Tombak Naga Tombak Hao Long. Legenda mengatakan bahwa dia membuat dirinya sendiri menjadi ekstrim dan mengubah dirinya menjadi tombak naga. Dia adalah senjata paling tajam dan tak terkalahkan di dunia. Legenda mengatakan bahwa ketika malapetaka terjadi, Kaisar Tombak Naga tewas dalam pertempuran. Dia menyuruh orang-orang untuk membiarkan orang-orang menyempurnakan tulang tubuh kekaisarannya menjadi tombak naga prajurit kaisar. Tulangnya juga akan bertarung dengan orang-orang. Hari ini, tubuh kaisar sudah tidak ada lagi, tetapi keganasan yang tak terkalahkan masih tidak bisa dihancurkan, dan roh kaisar diledakkan, seperti yang dikatakan Helian Yuntian. Dia ingin kaisar menjadi seperti yang seharusnya. Kaisar juga orang yang Lingtian. Pada saat itu, Qin Yichen tidak pernah tahu bahwa kemampuan hebat yang tak terhitung jumlahnya jauh di alam surga kaisar bergidik terus-menerus. Di bawah pohon yang tak terbatas, kaisar yang tak terbatas memandang ke langit, dan sepertinya ada air mata jatuh di matanya, sangat bersemangat. Leluhur, hari ini, apakah ini waktunya untuk kembali? Tidak ada yang menjawab dari belakang kaisar yang tak terbatas, tetapi di tanah suci tanpa batas di belakangnya, ada gelombang kekuatan kekaisaran yang agung dan penuh gairah. Di puncak gunung Tusan, Tusan Miao Xuan berdiri di bawah pohon Tusan, tetapi pohon Tusan tumbuh tanpa angin, dan daunnya bergetar dan bergetar. Pada hari itu, murid Tusan yang tak terhitung jumlahnya secara samar-samar melihat seekor rubah putih bercokol di pohon Tusan. Rubah putih itu memandang ke langit, dan bergumam melalui Tusan. Menunggu yang lain, menunggu yang lain. Di atas pengadilan surgawi, Kaisar Langit berdiri di aula langit tinggi. Di sini, dia masih bisa mengabaikan puluhan ribu ras. Dengan jubah Kaisar Surga, dia masih penguasa langit dan bumi yang mendominasi dunia. Kaisar berdiri dengan tangan di tangannya, melihat ke arah langit. Prestise tidak berubah. Naga sejati, jika kamu kalah, kamu kalah. Sejak zaman kuno, kesuksesan dan kegagalan adalah kebenaran yang tidak berubah. Tetapi sekarang, aku adalah Kaisar Surga. Kaisar terengah-engah, Lang Lang Diwei muncul, dan para menteri dan raja surgawi di seluruh aula gemetar. Secara alami, mereka tidak dapat melihat telapak tangan punggung Kaisar sedikit gemetar. Di Tianhe, tidak ada dasar, tetapi ada suara guci, dan suara penuh ketakutan. Naga sejati, naga sejati. Kami, tidak. Bukan kami. Ini kamu. Kamu sudah kalah sekali, jangan berdiri. Kalah lagi, tidak ada yang tersisa. Di Gunung Suci Klan Dike, bayangan ilahi memenuhi sekeliling Kaisar Dike, dan lonjakan jalan yang rusak di dahinya telah dipaksa keluar dari setengahnya. Namun, dengan munculnya alam jiwa naga, paku yang menusuk di dahinya tidak bisa membantu tetapi bergetar, seperti yang kuat melonjak di setiap sudut dunia. Kaisar Ke mengangkat kepalanya, dengan penuh keterkejutan. Alam jiwa naga, naga sejati, apakah itu akan muncul kembali? Di dalam istana Yan Huang, plakat 3 kaisar dan 5 kaisar terus bergetar. 3 kaisar dan 5 kaisar sama-sama memancarkan cahaya mengerikan, dan seluruh tubuh Jiang Buyong gemetar, seperti orang tua. Leluhur, leluhur sudah kembali. Pada hari itu, bahkan di alam semesta kuno, ada suara dewa yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang langit. Bukan aku. Jelas bukan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Naga sejati, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah kalah. Jika kamu kalah, kamu harus mengakui nasibmu. Bahkan kota Feng Shui, bersembunyi di wilayah bintang tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, sangat menakjubkan. Feng Nianzu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Bahkan jika wilayah bintang ini sangat tersembunyi, dia masih bisa melihat bayangan naga yang menakjubkan. Kembali, leluhur, kembali. Qin Yichen tidak pernah tahu tentang perubahan gemetar ini, tetapi dia tahu satu hal. Dia adalah naga sejati dan memiliki leluhur juga. Nenek moyang ini adalah dewa surga. Dia adalah pahlawan yang ada di langit. Hahaha. Pada saat itu,
Qin Yichen tidak bisa menahan tawa ke langit, dan tawa itu bergetar di seluruh kaisar. Siapa yang mengatakan bahwa naga sejati saya tidak memiliki leluhur? Siapa yang mengatakan bahwa naga sejati saya tidak memiliki leluhur? Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen dan gadis naga itu saling memandang, dan pada saat itu, mereka semua melonjak ke langit. Dunia jiwa naga. Jiwa naga sejati kembali ke dunia habitat spiritual. Di telinga Qin Yichen, pertarungan kaisar tombak naga, dan raungan raja meteorit liar. Hao Long Spear, bisakah kamu mengalahkanku? Tanda seru. Kamu naga sungguhan sudah mati. Desir-desir. Sosok Feng Tianxing tidak bergerak, sama seperti banyak kaisar yang kuat, penuh iri hati, menyaksikan keturunan naga sejati naik ke langit. Alam jiwa naga tampaknya tumpang tindih dengan langit dan bumi. Ini adalah misteri yang tak terlukiskan. Namun, setelah kontak, Qin Yichen merasa menjijikkan dan menolak, dan ingin meledakkannya. Untungnya, seekor kucing mencengkeram Qin Yichen, sehingga bocah klan naga sejati tidak akan jatuh. Anak laki-laki ras saya. Apa yang dilihat Qin Yichen pertama kali bukanlah kaisar terakhir dari era naga sejati langit luas. Dikatakan bahwa kaisar langit luas sudah pergi. Namun, bayangan naga di depannya, meskipun seorang wanita, adalah heroik dan agung. Itu adalah kaisar ke-100 rentian Kaisar Hao Wen. Penderitaan mencengkeram Qin Yichen dengan kuat, tetapi membuat yang terakhir terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian mengisi hatinya dengan kesedihan dan kemarahan. Qin Yichen melihat bahwa Kaisar Hao Wen ditutupi dengan kegelapan tak terbatas, yang seperti belatung Tarsus, yang menggeliat di tubuh naga mereka. Faktanya, dari alam bawah dunia jiwa naga, Kaisar tombak naga yang membunuh Raja Meteor hingga ke alam liar adalah sama. Kegelapan tampaknya tertanam dalam bisik naganya, membuat dunia memusnahkan tombak naga seperti naga hitam. Menghadapi Kaisar Hao Wen, Qin Yichen merasakan 1000 gelombang di hatinya, dan Kaisar kedua dari belakang tampak sangat lemah, karena mereka tidak memiliki keturunan naga sejati untuk disembah untuk waktu yang lama. Kaisar Hao Wen menjabat tangan Qin Yichen dan mendorongnya dengan ringan, menyentuh alis pemuda itu dengan ujung jarinya. Anak klan saya, jangan melihat ke belakang. Maju, jangan melihat ke belakang. Perintah ini bergema di hati Qin Yichen, membuatnya tak terlupakan. Air mata Qin Yichen jatuh di alam jiwa naga, dan dia bisa melihat dengan jelas. Naga di dunia jiwa, kegelapan ada di mana-mana, dan bahkan mengembun menjadi monster mengerikan, bercokol di naga. Dibayang-bayang, sepertinya menghisap darah mereka dan mengambil kekuatan mereka. Qin Yichen terus terbang. Kali ini dia bertemu dengan seekor phoenix berkepala 9.